Belum genap 100 hari, tapi suara rakyat sudah mulai riuh ramai. Ada yang berubah di Jawa Barat. Pasar-pasar yang dulu sepi, kini ramai lagi. Sekolah-sekolah mulai tersenyum, jalan-jalan mulai terang, dan harapan mulai tumbuh dari ujung desa hingga pusat kota. Tapi, apakah semua ini cuma pencitraan? Atau memang ada bukti nyata di balik gaya belusukan Kang Gubernur? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pemerintahan Deddy Mulyadi? Di video ini, kita akan bongkar data, fakta, dan cerita nyata dari lapangan. Siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu lihat bisa mengubah pandanganmu tentang pemimpin yang satu ini. Berapa harga sebuah masa depan? Bagi sebagian anak di pelosok Jawa Barat, sekolah bukan tempat belajar, tapi tempat bertahan. Tapi di tahun 2025, sesuatu mulai berubah. Belum genap 100 hari jadi gubernur, KDM langsung satset bergerak membenahi dunia pendidikan di Jawa Barat. Langkah-langkah nyatanya bikin masyarakat mulai berharap lagi. Ia tidak bicara teori, ia mendengar, melihat, dan langsung bekerja. Berikut yang sudah dia lakukan, dan mungkin inilah awal dari perubahan besar di dunia pendidikan Jawa Barat. 1. Satset benerin sekolah rusak. Tak perlu tunggu proyek tahunan. Sekolah bocor, langsung gercep dibenerin. Disampaikan di kanal YouTube-nya, KDA melakukan efisiensi anggaran pemerintahan dengan memangkas belanja tidak prioritas hingga 6 triliun rupiah. Dana hasil efisiensi ini dialokasikan untuk sektor-sektor penting, termasuk pendidikan dan infrastruktur, seperti pembangunan 3.300 ruang kelas dan sekolah baru dan juga pembangunan gedung sekolah yang belum memiliki fasilitas mandiri. Banyak orang tua akhirnya tenang, karena anak-anaknya bisa belajar dengan aman. Gak ada lagi atap bocor-bocor pas hujan. 2. Sekolah dilarang nahan-nahan ijazah siswa. Tercatat sekitar 320.000 ijazah siswa SMA swasta di Jawa Barat ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya pendidikan. Total tunggakan diperkirakan mencapai 640 miliar rupiah dengan rata-rata tunggakan sekitar 2 juta rupiah per siswa. KDA mengancam akan menghentikan bantuan dana sebesar 600 miliar rupiah per tahun kepada sekolah swasta jika mereka tetap menahan ijazah siswa. Dana tersebut akan dialihkan menjadi program beasiswa langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu, memastikan bantuan tepat sasaran. Kepala sekolah diminta menyerahkan ijazah walau ada tunggakan. KDM menyampaikan, semoga dengan kebijakan ini, ribuan siswa yang baru lulus bisa langsung melamar kerja atau lanjut kuliah. 3. Pendidikan berbasis lingkungan khas daerah. KDM merancang sistem pendidikan yang menyesuaikan materi pelajaran dengan keunggulan dan ciri khas setiap daerah di Jawa Barat, misalnya anyaman bambu di Tasikmalaya, batik di Cirebon, pertanian di Garut. Siswa tidak hanya diajar teori, tapi juga kearifan lokal dan keterampilan hidup. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pendidikan karakter yang disesuaikan dengan lingkungan lokal. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai budaya dan keterampilan yang dapat membentuk kepribadian yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 4. Guru fokus ngajar, jangan terbebani administrasi. KDM menyoroti bahwa guru seringkali terbebani oleh tugas administratif yang mengalihkan perhatian dari kegiatan mengajar. Beliau menegaskan bahwa tugas utama guru adalah mengajar, bukan membuat laporan yang berlebihan. Untuk itu, beliau memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mengurangi jumlah aplikasi dan laporan yang harus dikerjakan oleh guru.
Sebagai solusi, pemerintah provinsi akan membentuk tim administrasi di setiap sekolah. Tim ini akan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, administrasi guru, termasuk urusan kenaikan golongan, tunjangan, dan gaji. Dengan demikian, guru dapat lebih fokus pada pengajaran tanpa terganggu oleh tugas administratif. 5. Siswa nakal dan bermasalah, siap-siap masuk barek militer. KDM telah meluncurkan program pembinaan karakter bagi siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja, seperti tawuran dan aktivitas geng motor. Program ini melibatkan penempatan siswa di barak militer dengan tujuan membentuk disiplin dan karakter positif. Tujuan program ini antara lain adalah meningkatkan kedisiplinan, membentuk karakter positif, dan mendukung guru dan orang tua dalam menangani siswa dengan perilaku menyimpang dan sulit diatasi dengan pendekatan konvensional. Program ini akan dilaksanakan di sekitar 30 hingga 40 barak militer yang disiapkan oleh TNI dan Polri. Siswa akan menjalani rutinitas harian yang disiplin, termasuk tidur pukul 20 WIB, bangun pukul 4 WIB, olahraga, belajar, menjaga kebersihan, dan kegiatan keagamaan, seperti mengaji dan puasa Senin Kamis bagi siswa Muslim. Selama masa pembinaan, siswa tetap berstatus sebagai pelajar dan mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Ini baru langkah awal. Tapi cukup membuat kita bertanya, kalau belum 100 hari saja sudah begini, akan seperti apa Jawa Barat di tahun-tahun mendatang? Bagaimana menurutmu? Apa semua aksi KDM hanya sekedar omon-omon, pencitraan, atau aksi nyata seorang pemimpin amanah? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti aksi nyata KDM lainnya yang gak kalah serunya.